Berkumpul di sekolah ini dalam pelajaran, tentunya pelajaran ekonomi. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Kenapa murung? Untuk menyemangati nih yang murung, bagaimana kalau kita dalam hitungan ketiga semuanya kita tersenyum ya. 1, 2, 3. Itu ya. Tuh ya, jadi ketawa senyum walaupun dipaksa, tetapi untuk mengeluarkan energi negatif dalam diri kita ya. Nah, kita senyum semuanya untuk transfer kebahagiaan. Iya, betul, ibadah juga ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silahkan Ketua KM untuk memimpin doa. Jadi duduk siap gerak sebelum belajar. Marilah kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada yang kesiangan. Jadi semua hadir ya, hadir tuh lengkap ya semuanya. Alhamdulillah hadir ya. Tasya yang kemarin sakit alhamdulillah sudah sembuh ya. Alhamdulillah. Tacan sembuh, biar sembuh kalau sekolah ya. Amin. Nah, hari ini Ibu lihat tadi ya, sudah disampaikan di piket, sudah hadir semua. Sudah tidak ada yang kesiangan. Itu berarti kalian sudah bisa memanage waktu. Sudah bisa memanage diri juga. Ada yang tahu apa itu manage? Mengatur, pinter. Apalagi? Mengontrol, iya. Apalagi? Coba ya, kalau bisa mengatur, bisa mengontrol, itu diri kita ya. Nah, apalagi coba selain itu? Nah, berhubungan dengan itu tadi manage, nah, kita akan belajar dengan materi bab baru, yaitu tentang manajemen. Itunya materinya unsur-unsur manajemen ya. Unsur-unsur manajemen. Kita lihat dulu sebelum ke materi, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus kalian miliki. 3.9 mendeskripsikan konsep manajemen. 4.9 mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dalam sekolah. Nah, ini KKM-nya 70. Nah, selain itu, tujuannya apa kalian belajar hari ini adalah agar kalian mampu memecahkan masalah dengan mencari, menganalisa, dan membuat laporan hasil diskusi secara kritis, sistematis, dan logis, sehingga kalian mampu menyimpulkan informasi atau data masalah dengan benar ya. Insya Allah kalian bisa. Nanti Ibu akan sajikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini arti manajemen dari beberapa ahli. Yang pertama itu pengertian manajemen sebagai seni. Pengertian yang kedua sebagai ilmu pengetahuan, dan pengertian manajemen sebagai
proses ya. Nah, kita cari tahu apa itu manajemen sebagai seni. Nah, ini adalah tokohnya. Siapakah tokoh ini? Adalah namanya Paulette. Apa kata Paulette? Bacakan boleh. Manajemen. Siapa Cahya? Manajemen seni, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ini manajemen sebagai seni adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Itu menurut Paulette. Sedangkan kalau menurut Luther Gulick, manajemen sebagai ilmu pengetahuan, nah adalah suatu ilmu pengetahuan yang sistematis, dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Itu menurut siapa? Luther Gulick. Nah, yang terakhir kata James Turner, manajemen sebagai proses adalah manajemen proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan juga apa? Pengawasan kegiatan anggota. Setuju? Iya, betul ya. Nah, itu menurut James Turner. Nah, ada 6 unsur-unsur manajemen. Ada manusia, money, uang, material, bahan, mesin, metode, market, pasar. Ada berapa? 6 ya. Silakan, boleh dibacakan. Cahya boleh? Manusia dalam manajemen unsur manusia paling menentukan. Iya. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapai suatu tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Jadi intinya manusia ini adalah unsur yang paling menentukan, unsur yang paling penting dalam suatu manajemen perusahaan. Dia sebagai penggerak dan juga sebagai penentu tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan tujuan kita belajar hari ini adalah kalian bisa menganalisis kasus suatu perusahaan. Di situ, di LKPD, lihat di LKPD-nya. Iya, alat tulisnya sudah ada. LKPD ada. HP ada ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas, HP digunakan untuk belajar di sini saja ya. Ada studi kasus manajemen. Nah, itu bisa Setyaningsih. Nah, ini dikemukakan oleh Setyaningsih. Kasusnya adalah PT Biotek yang mengalami apa? Mengalami miscommunication, ya. Kesalahpahaman antara atasan dan bawahan. Nah, kalau diklik linknya akan terurai secara lengkap. Kalau ini hanya sebatas garis besarnya saja. Studi kasus perusahaan PT Biotek. PT Biotek ini adalah yang bergerak di bidang produk personal care. Nah, ini ya kasusnya. Silahkan kalian pecahkan per kelompok. Apa yang terjadi di dalam perusahaan PT Biotek itu? Cari identifikasi masalah dulu, ya. Terus, apa faktor penyebabnya? Nah, ya. Terus, apa lagi? Saran dan solusi untuk PT Biotek. Terus, apa saja nih unsur-unsur yang tidak berjalan di perusahaan PT Biotek itu? Ben, mesin, ya. Boleh ungkapkan semuanya juga nanti.
Iya, nggak apa-apa. Hah? Mani, boleh. Berhubungan dengan mani. Ya, ini nggak ya, buka. Kalau pengen lengkap, ini buka linknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga deh. Nggak apa-apa. Ini ya? Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Menurut kami, penyebab terjadinya kasus dalam perusahaan PT Biotek adalah 1. Miscommunication antara atasan dan karyawan. Yang kedua, adanya suatu kebijakan yang berubah mengenai pembayaran gaji dan komisi terhadap karyawan, kostum, servis, dan admin. Lalu, untuk unsur manajemen yang menyebabkan terjadinya kasus pada perusahaan PT Biotek. Yang pertama, Sudah terwakili, alhamdulillah semua kelompok sudah mengemukakan, mempresentasikan hasil diskusinya. Nah ya, untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan, silahkan. Tadi Ibu menyuruh Naila, maaf ya. Nah, karena yang pertama Naila, silahkan ambil kesimpulan secara keseluruhan dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5 tentunya yang punya Naila ya. Disimpulkan secara keseluruhan. izin, setelah tadi mendengar beberapa kelompok telah menyampaikan diskusinya, izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Pertama, faktor penyebab konflik antara perusahaan dengan karyawan, adanya miscommunication antara atasan dan bawahan PT Biotek. Yang kedua, adanya perubahan pembayaran gaji dan komisi kepada customer service dan admin, dan tidak adanya pemberitahuan pengurangan gaji. Lalu untuk unsur manajemen yang terkait dengan faktor penyebab yang menurut saya tadi sedikit krusial, pertama dari dari manusia. Miscommunication menyebabkan kesalahpahaman karena pesan atau informasi yang disampaikan tidak diterima dengan baik, sehingga permasalahan yang ada seperti pengurangan gaji tidak disampaikan kepada karyawan terlebih dahulu. Terus juga kalian menjawab dari berbagai unsur, semua unsur manajemennya kalian analisis, berarti kalian sudah kreatif ya, mengemukakan jawaban dari berbagai persepsi. Bagus sekali ya. Kalau tidak dijalankan, satu saja tidak baik, maka unsur-unsur manajemennya juga akan Tidak baik. Untuk mengetahui kemampuan kalian, silahkan di LKPD klik itu Google Form ya, silahkan Google Formnya diisi. Apa kira-kira yang kalian petik dari permasalahan itu? Apa manfaatnya? Dari cara komunikasi. Berarti kita petik hikmah dari kejadian PT Biotek ini, bahwa komunikasi kita pun kalian terhadap guru, terhadap teman kalian, terhadap orang tua harus diperbaiki. Pak, untuk minggu depan kalian baca fungsi-fungsi manajemen. Untuk tugasnya agar kalian lebih paham, silahkan kalian analisis juga kasus dari PT Nyonya Menir. Tahu PT Nyonya Menir?
Jaini tutup juga dengan doa ya. Sebelum pulang, sudah belajar mereka kita beragama dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk tugasnya Ibu ucapkan terima kasih dan salam hormat buat orang tua kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.